Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat pemirsa yang budiman. Pada kesempatan ini kami akan menyajikan sebuah kisah yang beranjak dari kisah nyata kepada pemirsa. Kisah ini adalah yang terjadi di Padang, Sumatera Barat. Kejadian ini adalah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Ketika mereka telah bertunangan, si perempuan terpedaya oleh lelaki lain. Apa yang terjadi? Mari kita simak ceritanya berikut ini. Jika ada nama dan lokasi dalam kisah ini yang sama dengan pemirsa, itu hanyalah kebetulan saja. Sebelum kita lanjutkan, kami mohon kepada pemirsa kiranya berkenan menekan tombol subscribe agar konten-konten kami berikutnya dapat selalu menemui pemirsa. Kita mulai saja, sahabat pemirsa. Sejak semula sudah ibu ingatkan nak, sudah ibu katakan bahwa kita orang tidak punya. Dan dari itu ibu suruh engkau mengukur bayang-bayang sepanjang badan. Ibu suruh engkau memilih gadis yang akan dijadikan teman hidup yang sepadan denganmu. Sepadan di bidang kehidupan dan bentuk. Tetapi engkau selalu mengatakan ibu orang lama. Engkau katakan ibu orang dahulu kala. Sekarang katamu zaman sudah berubah dan masa telah berganti. Kaya dan miskin, buruk, gagah dan cantik tidak menjadi persoalan katamu. Yang penting cinta sama cinta. Tetapi engkau tidak menyadari bahwa bagaimanapun yang namanya loyang amatlah sulit berbaur dengan emas. Kalaupun bisa menyatu beberapa saat, kemudian dia pun akan tersisih juga. Kini semuanya telah terbukti. Begitu kata perempuan setengah baya bernama Nurana itu pada anaknya Bustamar. Bustamar tak menjawab sepatah pun ucapan ibunya. Matanya memandang kuyu ke lantai. Jemari tangan kanan dan tangan kirinya ia pertemukan bagai berjalin. Dan dia letakkan di atas kedua belah pahanya. Kadang-kadang pandangannya ia alihkan ke langit-langit ruangan lepas rumah yang sudah tua itu. Kadang dia mengeluh. Dan terkadang dia menahan napasnya sejenak. Kemudian dihembuskannya kembali. Seperti menghembuskan sejuta penyesalan ke angkasa sunyi. Tak lama kemudian ruangan itu menggema. Suara perempuan tersebut kembali memecah sunyi dengan mengucapkan, "Tanggalkanlah lagi cincin tunanganmu itu, Tamar. Lepaskanlah lagi, nak. Engkau tanggalkan cincin itu dari jari manismu. Berarti engkau sudah melepaskannya dari segala-galanya. Biarlah dia pergi bersama orang lain. Kalau untung nanti, orang itu akan bisa membahagiakannya. Tidak saja engkau, aku sebagai orang tuamu tidak tahan melihat cincin itu melingkar di jari manismu. Sejak kecil kau selalu dibesarkan dalam selimut penderitaan, nak. Kini setelah dewasa, rupanya engkau masih harus juga menerima penderitaan. Dan penderitaan ini amatlah pahitnya, nak. Kata orang semasa ibumu ini muda dulu. Itulah yang namanya racun dunia. Kemana malu akan kita sembunyikan, nak. Ucap Ibu Nurana terputus-putus. Air matanya kelihatan jatuh satu-satu menelusuri pipi. Akan bicara untuk selanjutnya. Dia tak bisa lagi. Air matanya semakin deras dan tangisnya semakin jelas kedengaran. Sementara tubuh Bustamar tiba-tiba bergoncang. Napasnya turun naik semakin cepat. Jemari tangan kanannya menyambar cincin yang membelit jari manis kirinya itu. Cincin itu diurutnya, dipegangnya sebentar, kemudian dilantingkannya ke halaman melalui jendela yang masih saja ternganga. Selanjutnya dia kembali menjalinkan jari kedua tangannya. Sepatah pun tak juga ia pernah berbicara. Dan tangis Ibu Nurana semakin keras. Dia pandangi Bustamar lama-lama. Kemudian dia telungkupkan wajah usangnya ke Iban laki-laki buah hatinya itu. Air mata Bustamar pun tak bisa lagi ia tahan. Ingatannya melayang kepada saat-saat menikmati hari-hari indah bersama gadis kekasihnya bernama Laila Sapitri itu dulu. Ketika perkenalannya bermula, Bustamar sebagai lelaki yang tidak berada,
sebagai lelaki yang bukanlah berbentuk tampan menurut dia, telah mengemukakan segala kekurangannya pada Laila. Akan tetapi ketika itu, entah mungkin karena dia dirintang ombak pantai Padang yang bergemuruh, entah mungkin karena diragu warna lampu-lampu nelayan yang bagaikan lentera mungil di tengah lautan yang demikian jauh dan indah, dia mengatakan tidak mementingkan harta dan kegagahan, tetapi yang ia butuhkan hanyalah satu, cinta suci Bustamar. Aku tidak akan tergoda oleh laki-laki manapun juga, Bang Tamar. Aku tidak akan bisa dirayu kekayaan dan ketampanan seseorang. Kalau Bang Tamar mau bersumpah pun kita sekarang boleh. Aku rela menerima sumpah apa saja. Biarlah Tuhan menjadi saksi, ucap Laila pada suatu ketika di pinggiran pantai Padang. Saat itu senja sudah makin temaram. Angin malam telah berlari kian kemari. Suara anak-anak penjual kacang goreng kedengaran menggadu keindahan malam. Aku tidak meminta engkau mengucapkan sumpah, Laila. Hanya saja yang aku inginkan cintamu seteguh batu-batu besar yang tersusun rapi itu. Kau lihat bukan bagaimanapun tegarnya ombak menerjang dari tengah lautan, bagaimanapun besarnya alunan badai menghantam, namun dia teguh, namun dia tak sekalipun pernah luruh. Menurutku, cinta yang suci bukanlah yang dipatri dengan sumpah, tetapi adalah yang dipatri oleh ikatan sanubari kita berdua. Tukas Bustamar. Kemudian keduanya diam dan diam. Kerana hari silih berganti, umur percintaan mereka berdua kian semakin panjang, dan sepakatlah orang tua kedua belah pihak untuk mempertunangkan anaknya. Selama 6 bulan sudah masa pertunangan mereka berjalan. Keduanya selalu seia dan sekata. Cinta kasih dua insan ini bagaikan aur dengan tebing. Tak pernah ada yang ingin mengungkai janji. Keduanya tak ada yang tahan berpisah. Dan keduanya tiada yang tertahankan menanggung rindu bila sehari saja tidak bertemu. Akan tetapi suatu malam ketika bintang bertaburan di atas langit yang tinggi, ketika burung pungguk telah berputus asa memanggil sang rembulan, sang burung-burung kecil telah tidur nyenyak di sarangnya masing-masing. Ketika anak gembala telah berkeruh lelap kerana siang hari demikian lelah mengajak kerbau kian kemari. Saat itu, di sebuah kamar berdindingkan papan-papan tua, bertemankan sebuah lampu kecil dari minyak tanah, berkawan dengan segulung obat nyamuk, yang kian waktu kian habis juga, Bustamar tertidur. Selimut tebal yang sudah sedikit lusuh membalut tubuhnya. Aduhai, lelaki itu bermimpi buruk. Dia serasa sedang duduk berdua di atas sebuah perahu dengan masing-masing sebuah pendayung. Pendayung yang ia miliki teramat kecil, sedangkan yang dipunyai temannya amatlah lebar. Dia di haluan, sedangkan temannya di kemudi. Akan tetapi ketika perahunya akan menempuh gelombang, saat itu temannya tadi rasanya meletakkan pendayungnya. Bustamar terjun dan berusaha membawa perahunya berenang ke tepi. Dalam ketika dia teramat letih, teman akrabnya tadi dilihatnya memegang jam tangan miliknya yang amat disayanginya. Temannya itu ingin mengambil dan memiliki jam tangan itu. Dia mengatakan bahwa kalaupun tidak dibolehkan oleh Bustamar, akan dia ambilnya juga. Sebab dari dahulu dia sudah ingin juga memiliki jam tangan itu. Dalam napas Bustamar yang begitu sesak mengayuh perahu menuju sebuah pulau kecil, dia memohon agar temannya itu tidak mengambil jam tangan yang demikian ia sayangi. Namun temannya itu tidak ambil peduli. Dia ambil dan dia pakai juga pada pergelangan tangannya sebelah kanan. Kata temannya itu, dia tak peduli walaupun teman seperahunya sendiri yang punya. Akhirnya di dalam mimpi itu, dengan napas letih, dia sampai juga membawa perahu ke pinggiran pulau, mengelakkan ombak gelombang. Dan teman yang mengambil jam tangannya tadi sudah hilang entah ke mana. Dia duduk termenung di haluan perahu sembari meneteskan air mata kesedihan. Habis mimpi itu, dia terbangun, pikirannya melayang kepada kekasihnya Laila. Dalam hatinya bertanya-tanya, akankah dia ambil orang kekasihnya?
bangun tidur Bustamar lelap yang bermandikan mimpi itu. Ayam berkokok, ada pertanda bahwa fajar telah menyingsing. Dia tak lagi memejamkan mata, angannya menerawang kian kemari. Biasanya sering juga dia bermimpi, tapi tak seberkesan yang sekali ini. Dia ingat kembali bahwa bila barang-barang yang kita pakai kalau dalam mimpi diambil orang, pertanda bahwa orang yang kita cintai akan berubah haluan. Orang yang kita sayang akan menjadi milik orang lain. Tiba-tiba Bustamar mengeluh, napasnya bersatu dengan suara burung kecil yang telah mulai terbang satu-satu di sela-sela daun pisang dan daun kemuning di halaman. Tidak lama, hanya 3 hari setelah mimpinya itu berakhir, Laila, gadis yang selama ini menjadi penguat Bustamar dalam merenangi ombak dan badai penghidupan, pergi bersama orang lain, berangkat berdua dengan teman akrab Bustamar sendiri. Teman semasa duduk di bangku SMA dulu, Riodoniko nama lelaki itu. Dia seorang yang tampan, bintang kelas masa SMA. Orang tuanya bila dibandingkan dengan orang tua Bustamar bagaikan siang dengan malam, seperti perbandingan rumput dengan beringin. Keluarga Riodoniko di samping terpandang juga berada. Tidak seperti keluarga Bustamar yang hanya memiliki sebuah rumah kayu, sebidang kebun pisang, dan orang tua lelaki sudah tiada pula semenjak beberapa tahun yang lalu. Riodoniko, seorang pengusaha muda yang amat menghancurkan hati Bustamar, adalah karena isi surat Laila yang dikirimkan melalui pos. Setelah seminggu dia pergi, begini bunyi surat itu. Buat Bang Bustamar, ketika surat ini aku tulis untuk sekedar abang ketahui, kami telah selesai mengucapkan ijab kabul. Pernikahan kami telah berlangsung di sebuah masjid usang pada sebuah kampung yang boleh dikatakan lengang. Kalau belum jelas oleh abang, orangnya ialah Riodoniko. Jangan abang menyalahkan dia, jangan pula abang menyalahkan aku. Yang salah adalah nasib abang yang amat berbeza dengan nasib aku sendiri. Dulu memang aku terlanjur mengatakan bahwa antara kita yang penting hanyalah cinta. Tetapi setelah aku inap dan renungkan lebih lama, rupanya soal tingkatan kehidupan lebih menguasai sebuah keluarga. Untuk itu, kita terpaksa berpisah. Bersama surat ini, aku kirimkan cincin petunang kita. Ini cincin abang, cincinku janganlah dikembalikan pula. Kalau orang sepintas menelusuri, agaknya tak pantas hal ini terjadi. Akan tetapi ketahuilah, Abang Bustamar, bahwa persoalan kehidupan taklah bisa dikatakan sepele. Lagi pula, orang tua tak menginginkan kalau dia senang, sedangkan aku nanti susah. Jadi dengan ini, ketahuilah Abang Bustamar, kepergianku sudah sepengetahuan orang tuaku. Kalau memang hati Abang Bustamar tersakit, itu bukanlah karena aku sakiti, akan tetapi keadaan kita yang maksa demikian. Kalau abang katakan aku bersalah, aku akui. Tetapi tentu aku lebih mementingkan kebahagiaan diriku sendiri ketimbang mementingkan diri orang lain. Nah, Abang Mustamar, aku tak ingin terlalu banyak berbicara dalam surat ini, sebab aku takut kalau akan menambah luka hati abang. Cuma aku mengharapkan agar abang mencari jodoh yang sepantasnya. Apa yang telah terjadi, anggaplah guru yang baik saja. Anggaplah pengalaman yang tak akan terulang lagi. Semua yang pernah aku dan abang alami, anggaplah hanya pertemuan yang tidak kita sengaja sama sekali. Bang Bustamar, sampai di sini hanya aku bisa menulis selamat melangkah ke jalan kita masing-masing. Dariku, Laila Sapitri. Hampir saja pingsan Bustamar membaca surat itu. Apalagi ketika melihat sebentuk cincin yang dibalut kertas serapi mungkin, sehingga bisa menyatu dengan surat. Dilemparkannya cincin itu jauh-jauh, dikoyaknya surat itu hancur-hancur. Tuhan, sampai hati engkau meletakkan ujian seberat ini di pundak seorang hambamu yang begini lemah. Sampai hati engkau menakdirkan aku berpisah dalam bertunangan, berpisah untuk tidak akan bersatu lagi, ucap Bustamar sembari menadahkan tangan ke awang-awang. Awan putih tiba-tiba berubah jadi kelabu. Kilat menyambar seketika. Suara guru bergemuruh di atas aras.
Sementara bumi bagaikan bergoncang, alam bagaikan semakin kelam, burung pungguk tak bersuara lagi, kemuning dan daun pisang di halaman tak bergoyang lagi, burung-burung kecil tak lagi mau berterbangan, dan duka hati Bustamar pun tak akan pernah lagi terobati. Sungguh sakit rasanya. Demikianlah kisah ini, sahabat pemirsa. Semoga kita dapat menarik pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa lagi pada kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.